Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Apakah di antara kalian ada yang ingin jadi akuntan? Tentu saja, karena kalian adalah mahasiswa akuntansi. Sekarang kita coba akan lihat hari ini Bu Betty akan membahas siapa saja yang termasuk profesi akuntan. Ya. Nah, ini dia. Jadi, hari ini Bu Betty akan membahas macam-macam akuntan di Indonesia. Ya, akuntan di sini adalah akuntan beregister negara atau yang memperoleh RNA. Siapa saja itu? Apakah kalian bisa untuk menjadi akuntan Indonesia? Yuk, kita simak. Nah, jadi di sini posisi kalian itu nanti kalau lulus ada di sini, lulusan D4 maupun S1 program akuntansi. Kalau di level KKNI kalian namanya masuk level 6 ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Posisi kalian itu ada di sini, S1 maupun D4 itu di level 6 di sini, ya. Teknisi ataupun analis gitu. Jadi KKNI itu ada level-levelnya mulai dari SLTP level 1 sampai S3 itu di level 9 gitu ya. Nah, kalian tentunya pengen naik level ke sini ya di level 7 atau menjadi profesional ya. Yuk kita kembali ke sana. Nah, jadi di sini kalau kalian nanti lulus dari sarjana akuntansi ataupun D4 akuntansi, itu kalian baru masuk menjadi teknisi akuntansi, gitu ya. Kalau misalnya kalian nanti akan menekuni bidang audit, ya kalian baru bisa membantu melaksanakan audit. Ya, jadi junior auditor gitu. Oleh karena itu, setelah lulus itu kalau kalian ingin menjadi akuntan yang profesional, kalian harus mengikuti yang namanya ujian sertifikasi. Nah, ujian sertifikasi ini yang menyelenggarakan adalah Asosiasi Profesi di Bidang Akuntansi. Ya. Nah, kemudian di sini yang namanya profesi akuntansi itu ada 3. Ya. Asosiasinya juga ada 3. Ini dia. Yang pertama adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua adalah IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Jangan salah, banyak yang salah menyebutnya Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Bukan itu ya, institut ya. Kemudian yang ketiga itu adalah IAMI, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, IAMI. Gitu ya. Jadi ketiga asosiasi profesi ini yang akan menyelenggarakan ujian sertifikasi. Itu. Nah, yang pertama CA ya. Jadi kalian bisa memperoleh gelar CA ketika sudah melaksanakan ujian sertifikasi yang diselenggarakan IAI dan telah memiliki pengalaman praktek minimal 3 tahun dalam 5 tahun terakhir. Tentu saja pengalaman praktek ini di bidang akuntansi. Gitu ya. Nah, kalau kalian sudah lulus ujian sertifikasi, punya pengalaman praktek, kalian berhak memperoleh gelar CA. Gitu. Kemudian kalian juga bisa mengajukan RNA, Register Negara Akuntan, ya, ke PPPK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Itu. Nah,
Di samping itu, kalau kalian ingin buka praktek, kalian juga nanti akan mengajukan izin akuntan berpraktik. Ya, izin akuntan berpraktik ini atas rekomendasi dari IAI. Salah satu syaratnya itu memperoleh rekomendasi dari IAI, gitu ya. Kemudian kalau kalian sudah memperoleh izin sebagai akuntan berpraktik, kalian bisa mengajukan izin untuk mendirikan kantor jasa akuntan, ya, atau KJA, gitu. Nah, kemudian berikutnya, tadi yang ini adalah IAI ya, berikutnya adalah IAPI. Jadi kalau IAPI di sini, kalian nanti bisa ikut ujian sertifikasi CPA, Certified Public Accountant. Kalau ini Charter Accountant. Nah, ini juga sama mengharuskan minimal memiliki pengalaman praktik 3 tahun dalam 5 tahun terakhir untuk bisa memperoleh gelar CPA ini, ya. Nanti Bu Betty di video berikutnya akan membahas ujian ini satu persatu dan juga tahap-tahapannya yang dimulai dari sejak mahasiswa untuk bisa memperoleh sertifikasi ini, gitu ya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan. Nah, di sini untuk kalian ketika mau ambil sesudah mengambil ujian sertifikasi CPA, itu juga bisa mengajukan RNA. Itu. Kemudian, untuk bisa menjadi akuntan publik, kalian harus mengajukan izin. Tetapi di sini kalian harus memiliki pengalaman 1000 jam audit dalam 7 tahun terakhir. Dan 500 jam diantaranya sebagai ketua tim, ya, atau supervisornya di dalam tim audit, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian ingin menjadi akuntan publik yang bisa sign, yang bisa tanda tangan di laporan auditor independen, itu syarat 1000 jam audit ini harus terpenuhi. Gitu. Nah, kalian nanti kalau sudah punya izin sebagai akuntan publik atau akuntan publik yang sign, itu bisa mengajukan izin pendirian KAP, ya. Ini ya, kantor akuntan publik. Itu. Kemudian yang ketiga, akuntan di Indonesia yang ketiga adalah gelarnya CPMA, Certified Professional Management Accountant. Itu. Untuk memperoleh gelar ini, kalian juga harus punya pengalaman kerja 3 tahun terakhir, ya, selama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ya, untuk bisa mengajukan RNA. Kalau yang di sini CPMA ini biasanya menjadi konsultan, ya, menjadi konsultan di bidang akuntansi maupun terkait dengan pengelolaan atau manajemen perusahaan gitu. Jadi sekali lagi bahwa akuntan di Indonesia itu terdiri dari 3 ini ya, profesi akuntan di Indonesia, ada charter accountant, ada CPA, Certified Public Accountant, ada CPMA, Certified Professional Management Accountant. Nah, kemudian ini step-stepnya untuk kalian bisa mendirikan KJA maupun KAP, gitu ya. Nanti Bu Betty akan jelaskan bagaimana supaya bisa
lulus dan tipsnya untuk ujian sertifikasi baik CA, CPA, maupun CPMA. Itu saja, semoga menginspirasi kalian untuk menjadi akuntan. Jayalah akuntan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.